Indis ekonomi bre, aku bakal percaya kalau smartwatch 5 jutaan dari Huawei ini bisa ngalahin smartwatch 12 jutaan dari Garmin ini. Alah, Mana percaya bang, pasti yang mahal bakal lebih bagus daripada yang murah. Ya udah kita buktiin aja untuk adu jotos 2 smartwatch ini bre. Biasanya kita adu jotos itu laptop atau HP, tapi kali ini kita bakal adu jotos premium smartwatch dari ini dia Huawei Watch GT Runner 2 dan juga Garmin 970 yang harganya 12 jutaan bre. Dan lu nggak akan percaya bre kalau Huawei Watch GT Runner 2 ini punya material lebih bagus, bodi lebih tipis, bobot lebih ringan, GPS lebih akurat, dan experience yang lebih baik daripada Garmin 970 yang harganya 12 jutaan ini. Jadi langsung aja kita adu jotos 2 jam tangan ini bre. Disclaimer dulu bre sebelum video ini mulai, jadi kita tetap akan fokuskan untuk nge-review Huawei Watch GT Runner 2 ini. Jadi bre, Huawei Watch GT Runner 2 ini adalah hasil kolaborasi sama Mang Eliud Kipchoge yang merupakan gold medalis di 2 Olimpik. Ini legend banget lah Om Kipchoge ini ya, selevel sama Mas Messi lah kalau di bola. Yang berarti fitur-fiturnya itu udah didesain buat pelari kompetitif banget. Terus bre, secara build quality ini merupakan smartwatch running dengan material titanium paling ringan se-alam dunia. Tanpa strap aja itu cuma 34 gram bre. Dan ini jadi running watch metal paling ringan loh di dunia. Walaupun ringan, durability baterainya ternyata masih bisa diandelin dengan klaim battery life atau 14 hari di penggunaan ringan. Keakuratan GPS-nya juga super akurat karena punya antena yang support dual band 6 satelit. Kayaknya untuk spoilernya itu dulu ya tentang Huawei Watch GT Runner 2 ini. Nah sekarang kita langsung aja mulai adu jotosnya bre. Ini memang subjektif banget ya bre, tapi aku pribadi lebih demen sama desainnya Huawei Watch GT Runner 2 ini yang tampil lebih agresif. Apalagi yang daun oranye ini. Kesan warnanya tuh fresh banget. Ditambah air dry woven strapnya yang punya gradasi warna. Auto makin semangat larinya dah. Tapi buat kalian yang mau lebih kalem, ada opsi midnight black dan juga warna dust blue yang lebih cool. Kalau buat Garmin Forerunner 970, desainnya ya cenderung main aman aja alias generic. Ya tipikal sport watch lah ya. Kalian sendiri lebih demen desain yang mana? Coba komen di bawah. Huawei jelas menang mutlak bre. Face bodinya aja itu ringan banget di 34 gram dengan ketebalan bodi cuma 10,7 mm. Sedangkan kalau include strapnya sekitar 43 gram. Bandingin sama Garmin Forerunner 970 yang tembus 56 gram. Kenapa Huawei bisa lebih enteng? Ya karena material bodinya ini bukan titanium biasa, melainkan aerospace grade titanium. Ini tuh yang dipakai di pesawat luar angkasa bre. Karena materialnya ini kuat banget tapi bobotnya bisa ringan banget bre. Ini bikin Huawei Watch GT Runner 2 ini nyaman banget dipakai lari. Kalau udah ngomongin lari levelnya kompetitif, berat 1-2 gram pun bakal berasa gitu loh. Layar Watch GT Runner 2 ini lebih compact di 1,32 inci AMOLED 466x466 pixel yang diproteksi oleh Kunlun Glass generasi kedua dengan peak brightness up to 3000 nits. Ini sih buat lari di gurun tetap kelihatan jelas bre. Sedangkan layarnya Garmin Forerunner 970 itu lebih luas di 1,4 inci AMOLED juga dengan resolusi lebih rendah di 454x454. Padahal lebih besar tuh ya untuk ukurannya. Dengan proteksi Sapphire Crystal. Tapi nggak ada klaim sih untuk data maksimal brightness-nya. Kalau berdasarkan AI sih sekitar 1500-an nits untuk peak brightness-nya. Itu setengahnya dari Huawei sih ya. Yang berarti masih kalah terang dari Watch GT Runner 2. Dan lagi-lagi ukuran layar yang lebih compact bikin Watch GT Runner 2 ini unisex alias tetap cocok dipakai ciwi-ciwi karena punya layar yang lebih compact. Kali ini imbang bre, karena memang Huawei menang di battery life ketika GPS-nya aktif, yaitu 32 jam berbanding 26 jam. Sedangkan Garmin menang di battery life dalam mode smartwatch aja, 15 hari berbanding 14 hari. Ya walaupun memang cuma menang 1 hari doang ya bre. Ini core banget ya buat para runner atau pelari. Huawei bawa 3D floating antena baru plus dual band 6 satelit. Huawei punya 1 satelit baru tambahan dari nav IC milik India. Jadi buat para pelari dari regional Asia Selatan khususnya India, positioningnya itu bakal jauh lebih akurat dari Garmin yang masih dual band 5 satelit doang bre. Watch GT Runner 2 ini juga dibekali algoritma posisi XDR inersial yang bakal ngejaga titik posisi kita tetap akurat pas keluar masuk terowongan, underpass, atau obstacle lain di rute lari kita. Yang ku suka sih ya, caranya Huawei GT Runner 2 ini nge-lock GPS-nya pas kita mau lari. Itu cepet banget bre. Biasanya kita tuh perlu nunggu 5-7 detik bahkan lebih. Sedangkan di Watch GT Runner 2 ini cuma butuh waktu 1-2 detik doang. Bahkan bisa lebih cepat lagi buat nge-lock GPS-nya dari Garmin 970. Setelah dites lari di 3 tempat, pertama di SCBD yang ada tunnel atau terowongannya, kedua di Taman Mini yang ada rute official dari Taman Mininya, dan ketiga di GBK bre. Pertama kita tesnya di SCBD yang banyak bangunan
dengan bangunan tinggi dan terowongannya. Kalian bisa lihat bre, garis merah itu adalah Huawei Watch GT Runner 2 dan garis biru itu adalah Garmin Forerunner 970. Kalian bisa lihat ya, miss GPS-nya si Garmin 970 kelihatan banget. Sedangkan GPS-nya Watch GT Runner 2 itu masih stay on track karena di rute lain pun ketika udah ketemu gedung tinggi, GPS-nya Garmin 970 itu miss lagi bre. Kenapa ya GPS-nya Huawei Watch GT Runner 2 ini akurat dan konsisten? Karena memang ada algoritma XDR inersial yang bikin GPS-nya tuh makin akurat di kondisi sinyal yang lemah bre. Oke, mungkin itu terlalu kompleks ya untuk rute larinya tadi, kayak banyak gedung tinggi, terus banyak terowongan juga. Kita coba pindah ke Taman Mini Indonesia. Karena memang menurutku Taman Mini Indonesia tuh rutenya simple banget gitu loh ya. Dan ini tuh maps resmi dari Taman Mini Indonesianya sendiri bre. Ya bisa dibilang rutenya sederhana dan gampang lah ya. Masih sama bre, garis merah itu Huawei Watch GT Runner 2 dan garis biru itu adalah Garmin Forerunner 970. Rute sesimpel ini aja, Garmin tuh suka ngaco untuk GPS-nya. Kalau dilihat lebih teliti, ngapain juga aku sampai ke tengah jalan larinya bre. Dan bisa dilihat juga kalau garis trackingnya si Watch GT Runner 2 ini lebih konsisten dan gak ngaco. Data GPS-nya tuh bisa kalian akses juga, nanti kita taruh di deskripsi video ini, dan kalian tracking sendiri aja pakai aplikasi Google Earth Pro. Ini datanya asli tanpa rekayasa bre. Karena memang lari itu kan capek ya, jadi nggak mungkin aku ulang-ulang gitu sehari bisa sampai 7 kali cuma buat buktiin kalau Huawei itu ya GPS-nya lebih unggul gitu. Terakhir, kita coba ngasih data lari ke kalian di tempat yang paling populer yaitu di GBK. Ya udah jelas ya, rute populer kayak GBK aja GPS Garmin masih sering miss bre. Sedangkan GPS-nya di Huawei Watch GT Runner 2 itu masih stay on track dan garisnya tuh tetap konsisten lah. Dan kemarin pun aku sempet ngetes larinya tuh di Marina Bay Singapura dan ya aku puas sama GPS-nya. Lock GPS-nya sih bikin satisfying karena memang cepet banget. Nggak perlu nunggu buat nge-lock GPS-nya. Poin ke-6, performance untuk heart rate-nya. Tadi kita udah tes atau udah bahas akurasi GPS-nya dan sekarang kita bahas akurasi heart rate-nya. Karena memang poinnya tuh ada dua sebenarnya yang bisa kita lihat lah gitu. Kita udah pakai alat tes lain yaitu chest strap heart rate pakai brand Polar H10 yang memang khusus buat tracking heart rate yang akurasinya tuh bagus banget. Data trackingnya kita pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Multi Heart Rate. Caranya kalian tinggal ke pengaturan dan masuk menu HR Broadcast supaya bisa di-tracking via aplikasi pihak ketiga ini bre. Nanti di jamnya tuh bakal muncul logo kayak gini di samping indikator heart rate-nya bre. Jadi ini adalah aplikasi berbayar, jadi memang keperluannya itu untuk tracking lebih detail lagi. Bisa kalian lihat ketika dipakai lari, akurasi heart rate di Huawei Watch GT Runner 2 ini bener-bener bisa akurat sama kayak chest strap-nya Polar H10 bre. Dan ini tuh real time loh, bahkan di zona heart rate tinggi pun trackingnya itu masih akurat. Ya bisa dibilang 98% akurat sama kayak chest strap-nya Polar H10. Pas di zona rendah heart rate aja itu masih sama akuratnya juga bre. Jadi kesimpulannya, akurasi heart rate di Watch GT Runner 2 ini beneran real time akurat dan kalian cukup pakai smartwatch ini aja buat tracking heart rate tanpa perlu pakai chest strap lagi buat tracking heart rate kalian. Karena jujur nih apa ya, kalau nggak terbiasa pakai chest strap gitu, rasanya tuh risih di dada loh. Aku pribadi pun lari pakai chest strap kurang nyaman karena kan neken bagian dada gitu ya, terus kayak gatel-gatel gitu loh. Poin ke-7, fitur running. Watch GT Runner 2 ini bukan cuma buat lari profesional ya, tapi juga cocok banget buat pemula yang lagi serius ningkatin performanya bre. Yang paling menarik ada Intelligent Marathon Mode yang dikembangin bareng legenda lari dunia yaitu Eliud Kipchoge dan tim lari profesionalnya. Jadi ini bukan fitur asal tempel doang, beneran berbasis data atlet elit. Di dalamnya kalian tuh bisa dapat course khusus ala Kipchoge, event asisten buat bantu race day kalian, program latihan yang bisa disesuaikan, guidance khusus maraton juga ada, grafik pace real time, digital pacer langsung dari pergelangan tangan kalian, sampai reminder buat refuel biar nggak bong di tengah jalan. Nah, kita masuk ke fitur yang lebih teknis. Jam tangan ini juga punya deteksi otomatis lactate threshold, terus ada analisis kemampuan lari kalian secara personal, running power, dan kontrol intensitas latihan kalian. Artinya, kalian nggak cuma lari, tapi bener-bener latihan dengan data yang jelas, bre. Dan menariknya lagi, bre, Watch GT Runner 2 ini juga nggak cuma fokus di lari, dia juga support cycling dengan FTP dan virtual power, trail running dengan koreksi elevasi, dan 17.000 plus peta lapangan golf global. Bahkan diving sampai 40 meter. Dan total ada 100 plus mode olahraga. Jadi kalau kalian cari device yang bukan cuma buat tracking, tapi bisa jadi coach di pergelangan tangan, ini udah masuk level serius. Terus kalau kalian niat mau latihan triathlon, di Watch GT Runner 2 ini juga udah ada menu triathlonnya, bre. Sedangkan kalau di Garmin Forerunner 970 ada fitur metric running, misalkan running tolerance, running ekonomi, dan step speed loss.
Huawei itu dibekali TrueSense sensor, punya gold standard heart rate akurasi yang keakuratannya tuh diklaim mendekati Polar H1 chest strap yang tadi kita udah tes dan ternyata bener juga kan bre. Selain itu pastinya ada sensor blood oxygen saturation, ECG, respiratory rate, terus ada pulse wave arrhythmia analysis, sleep, dan juga stress sensor. Sedangkan di Garmin yang support ECG itu baru ada di seri Forerunner 970. Bahkan di seri yang 570 aja yang harganya 9 jutaan itu belum support fitur ECG bre. Huawei Watch GT Runner 2 ini support di Android dan juga iOS, bre. Gak melulu harus pakai smartphone-nya Huawei kok ya. Notifnya tuh tetap lancar, Bluetooth call bisa, ada music storage, seamless sama HP Android lain. Jadi nggak ada batasan untuk bagian device lah. Nah, buat Garmin itu lebih sport only ya. Connect IQ-nya bagus buat maps dan custom gitu. Ya bisa dibilang Huawei itu lebih all-rounder lah. BTW bre, Huawei itu sekarang udah partneran sama Strava. Selama aku pakai jam tangan ini, ada satu hal yang bikin aku tuh betah pakai smartwatch Huawei-nya. Karena aku sering gonta-ganti HP dan juga jam tangan, biasa lah ya, namanya juga tech river gitu. Aku tuh nggak perlu connect ulang atau ya bisa dibilang sinkronisasi manual si Strava-nya. Karena memang ternyata udah otomatis terkonek walau kita sering gonta-ganti HP. Ini tuh ngebantu karena kadang pas ganti HP atau jam terus lanjut lari, kadang lupa connect atau sinkron ke Strava-nya. Nah, drama tadi tuh bisa terhindarkan lah ya bisa dibilang, karena sinkronisasinya tuh juga cepet. Selagi kita kelar lari, otomatis Strava tuh bakal ngambil data sesegera mungkin dari apps-nya Huawei Health, bre. Sedangkan untuk Garmin tuh sempet ada drama, bisa dibilang digugat oleh Strava di tahun 2025 karena memang masalah lisensi. Tapi akhirnya pihak Strava tuh nyabut gugatannya dan harusnya sih si Garmin tuh masih bisa connect ke Strava-nya. Nah, buat kalian pengguna Garmin, untuk masalah Strava ini udah clear belum? Coba komen di bawah. Ini telak Huawei bre. Huawei GT Runner 2 itu sekitar 5 jutaan aja, sedangkan Garmin Forerunner 970 bisa tembus 12 jutaan. Huawei itu garansinya resmi Indonesia dan bisa extend garansi 1 tahun juga. Service centernya juga banyak dan di setiap pembeliannya itu ada additional fluoroelastomer strap bre. Kalau kalian butuh strap cadangan gitu ya, jadi biar nggak bosen lah. Terus di setiap pembelian GT Runner 2 kalian bakal dapat free 12 bulan membership Huawei Health Plus. Di sini tuh kalian bisa akses kurs training yang berguna buat endurance atau ya latihan race lah gitu. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kayaknya nggak perlu kesimpulan panjang lebar lagi bre. Skornya telak, Huawei Watch GT Runner 2 beneran bisa ngalahin Garmin Forerunner 970 yang harganya 12 jutaan itu. Sedangkan Huawei Watch GT Runner 2 ini value to performance-nya tuh gila banget. Harganya setengahnya dari Garmin 970 tapi punya baterai yang awet, bobot yang ringan, terus build quality yang lebih bagus, dan ada tambahan satelit yang bikin GPS-nya tuh makin akurat. Terus juga kalian bisa lihat tadi ya, akurasi heart rate-nya tuh juga akurat banget sama kayak chest strap-nya si Polar H10. Dan fitur running kelas atlet tanpa harga selangit. Ini rajanya smartwatch running buat pelari Indonesia yang mau performa tinggi dengan budget UMR Jakarta ya. Tapi ya gimana menurut kalian bre? Puaskah kalian sama hasil adu jotos episode kali ini? Kalau kurang puas kalian bisa kasih masukan ya. Next tuh ada adu jotos apa lagi nih? Earbuds kah? Powerbank kah? Laptop kah? Atau ya kalian bisa spill ide kalian di kolom komentar. Jadi apakah kalian setuju dengan ya running smartwatch terbarunya dari Huawei ini bisa ngalahin smartwatch-nya Garmin 970 yang harga 12 jutaan? Coba komen di bawah. Like video di kolom komentar, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host channel Mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mau lanjut lari di jam 12:30 siang. Bye-bye.